Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat kemurahan-Mu. Engkau Allah kami yang baik, Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu melimpahi kami dengan kasih karunia. Kami bersyukur untuk keberadaan kami pagi ini, di hari baru ini, semua karena anugerah-Mu. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan bersukacita untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya sedikit orang yang dapat melihat potensi dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Misalnya sabut kelapa. Sabut kelapa seringkali dibuang dan tidak dimanfaatkan, bahkan dibakar begitu saja. Tapi orang-orang tertentu yang dapat melihat potensinya menjadikan sabut kelapa sebagai produk yang diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Saat ini permintaan sabut kelapa termasuk cukup tinggi dan ada berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi penghasil sabut kelapa dalam jumlah yang besar. Dalam kerja dan karya kita, yang terpenting bukanlah apa yang kelihatannya kecil, tapi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selama kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, pasti hasilnya akan menjadi maksimal. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 ini tertulis, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Sebelum Elisa dipanggil untuk melayani menjadi asisten dari Nabi Elia, Elisa adalah seorang pekerja keras. Sekalipun dia adalah anak dari orang kaya, tapi dia tidak bermalas-malasan, tidak tinggal diam, tapi bekerja, melakukan apa yang dia bisa. Bahkan bukan hanya bekerja sekedarnya, tapi bekerja dengan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Kita perhatikan di sini, dia membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya ada 24 lembu yang digunakan untuk membajak ladangnya. Hal ini bukan main-main. Apa yang dilakukan adalah yang terbaik. Biasanya kita melihat orang membajak sawah cuma dengan 1 ekor atau 2 ekor sapi. Tapi ini dia lakukan dengan 12 pasang lembu. Hal yang sulit sebenarnya, tapi dikerjakannya dengan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Kalau kita mau berhasil dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dalam hidup kita, maka kita perlu melakukan dengan yang terbaik yang kita bisa. Kalau usaha kita atau pekerjaan kita adalah berkaitan dengan pelayanan, maka lakukan pelayanan dengan yang terbaik. Kalau berkaitan dengan penjualan, juallah yang terbaik. Kalau berkaitan dengan sebuah keahlian, maka berikanlah yang terbaik. Kalau itu berkaitan dengan keterampilan, kerjakanlah dengan keterampilan kita yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal,
lakukan yang terbaik yang kita bisa. Sekalipun apa yang kita lakukan kelihatannya kecil, kelihatannya remeh bagi orang lain, mungkin nampak tidak bernilai, tapi selama kita melakukan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan reward yang maksimal. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita, mempromosikan kita dalam kemurahan dan rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita sudah mulai menurun dalam mengerjakan tugas, pekerjaan, usaha, karya kita, mari kembali bersemangat untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, agar hidup kita mengalami berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk memberikan, melakukan yang terbaik yang kami bisa, terbaik yang kami punya, terbaik yang ada pada kami yang Tuhan karuniakan. Kami mau melakukan yang terbaik semaksimal mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas-tugas kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami tidak setengah hati dalam melakukan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami, usaha kami, tapi melakukannya dengan segenap hati, dengan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Berkati kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Karuniakan kami hikmat, kemampuan, dan kapasitas untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Kuasa-Mu dinyatakan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan kerjakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.